beliau bekerja 7 tahun rasanya seperti beberapa hari. Kalau kau mencintai pasangan susah, saya tidak bisa maksa. Saya nggak punya otoritas untuk maksa saudara. Kenapa? Karena saya bukan mertua saudara. Tapi karena pengaruh cinta itu penting. Kalau nggak mencintai pasangan, susah mencintai pasangan, saya bisa memahami. Kenapa memahami? Karena konsep pernikahan mereka yang belum menikah sama yang sudah menikah berbeda. Yang belum menikah punya konsep pernikahan. Menikah adalah membangun cinta dan cita. Cile. Nanti menikah adalah pergi kemana-mana berdua, makan berdua, sambil lihat lagi. Cile. Yang belum menikah punya konsep pernikahan. Nanti menikah tidur berdua, pegangan tangan. Cile. Nanti ke gereja berdua bergandengan tangan. Cile. Itu konsep pernikahan mereka yang belum menikah. Yang sudah menikah melaporkan. Menikah adalah makan sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri. Ke gereja gak berdua karena hari Sabtu dia tanya sama istrinya, besok kamu ke pagi atau siang? Pagi. Ya udah saya siang gantian. Oh, kalau summer istri pegang suami, suami pegang istri, begitu mau pegang aja sana panas. Jadi kalau orang mencintai pasangan susah, saya bisa memahami karena konsep pernikahan yang sudah menikah sama yang belum menikah berbeda. Tapi pengaruh cinta itu luar biasa dalam hidup ini. Kan kalau mencintai pasangan susah, saya kasih saran yang lebih mudah. Cintai anakmu. Nah, lebih mudah. Kalau lihat suami, kalau lihat suami lebih baik mati. Lihat anak, engkau cintai anakmu. Saya yakin cinta membuat engkau bertahan hidup, bernapas lebih panjang, melangkah lebih jauh, bekerja lebih kuat. Betul? Kalau betul, selesai kebaktian peluk anakmu dan katakan kepada anakmu, nak, demi kau mama hidup, nak. Untuk kau mama hidup. Allah pengaruh cinta luar biasa. Hari ini dapatkan cinta yang luar biasa. Amin. Kalau kita makan darahnya, minum tubuhnya, oh saya ingat cinta Tuhan. Kalau nggak ingat cinta Tuhan, kita bisa capek bekerja, kita bisa capek hidup. Betul? Hidup itu apa sih? Hidup itu bekerja. Oke, berikutnya lagi. Hidup itu apa sih selain bekerja? Hidup itu berumah tangga. Nah, jadi ada orang capek bekerja, ada orang capek berumah tangga. Pernah capek dengan pasangan? Pernah capek dengan pasangan? Oke, kita lihat ayatnya ya. Ada orang yang tidak capek dengan pasangan. Nah, mari kita inspirasi dari ayat ini. 1, 2, 3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga istrinya itu mengandung. Ishak punya istri, tidak punya anak mandul. Dia nggak kawin lagi, dia nggak nikah lagi. Dia berdoa untuk istrinya. Menurut saya ini luar biasa. Kenapa? Karena Ishak hidup pada zaman di mana orang menikah lagi itu boleh dan biasa. Kenapa? Karena Alkitab belum ditulis. Korintus yang berkata adalah suami punya istri sendiri, istri punya suami sendiri. Belum ditulis. Jangankan Korintus, kitab Taurat saja, Kejadian itu ditulis 460 tahun kemudian setelah Ishak mati. Kenapa Pak? Abraham kan apa hamba Tuhan? Kok istrinya 3? Ya ayatnya belum ada. Yang nulis Alkitab kan Musa lahir kan 500 tahun setelah Abraham mati. Ishak itu anaknya Abraham. Sama juga Alkitabnya belum ada. Artinya Ishak hidup pada zaman di mana orang menikah lagi itu biasa. Tapi dia tidak menikah lagi. Padahal istrinya tidak punya anak. Maka tafsiran saya, dia pernikahannya kuat sekali. Amin. Nah, kenapa dia pernikahannya kuat? Berikutnya. 1, 2, 3. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Boleh baca berikutnya lagi. Kenapa Ishak begitu kuat sekali pernikahannya? Oke, belum ini. Oke, nggak apa-apa. Ishak mengapa pernikahannya kuat sekali? Karena dia cinta Ribka. Ya, waduh, luar biasa. Kenapa dia pernikahannya kuat? Karena bukan kuat saja. Ishak cinta Ribka, maka dengan demikian ia dihiburkan. Cinta membuat orang dihibur. Kalau dihibur jadi apa ya? Jadi senang ya. Cinta membuat orang pernikahannya bahagia. Ada ibu-ibu tanya sama saya juga, Bapak, Pak Jarod, gimana ya cara mempertahankan pernikahan? Saya tidak akan mengajarkan bagaimana mempertahankan pernikahan. Kenapa? Mempertahankan pernikahan itu sedih sekali. Ya, sedih sekali, kasihan.
mempertahankan. Kalau mempertahankan, pernah lihat film tinju, nonton tinju, orang dipukuli, oh saudara, dia dipukul terus, kiri, kanan, tapi dia bertahan, dipukul, dia bertahan, benyok kawan. Benyok kawan. Saya tidak mengajarkan bagaimana mempertahankan pernikahan, saya mengajarkan bagaimana pernikahan bahagia. Kemarin kami retret di Pak Lukas di Philadelphia 3 hari, ya, ada 8 session, ada pembicara 3. Saya dikasih 7 sesi. Yang lain suruh nyanyi. Karena apa? Pelajaran pernikahan itu panjang, gitu ya. Terus satu demi satu begitu, wah itu bisa panjang. Di sini cuma 1 sesi, ya nggak apa-apa ya. Tapi saya tinggalkan visi di khotbah saya untuk pernikahan itu ada 8 tambah 8, 16, 16 tambah 4. Ada 20 sesi, ya. Itu VCD-nya udah saya tinggal di Om Yakub, boleh diperbanyak tanpa seizin kami. Kalau ada keluarganya dari Jakarta mau datang suruh beli ke Immanuel juga boleh ya, di toko buku Immanuel dijual cukup murah gitu ya. Tapi kalau di sini mau diperbanyak boleh ya, tanpa seizin boleh. Dikasih izin aja, karena kalau dikasih izin nanti kan memperbanyak rasanya dosa gitu kan. Daripada berdosa minta ampun, dikasih izin aja dengan dosa. Bapak Ibu boleh dengerin gitu ya. Itu pelajaran soal pernikahan. Jadi kalau sudah lama nggak ketawa, boleh nonton khotbah saya. Kalau nonton khotbah saya tidak ketawa, hubungi dokter. Pasti saraf ketawanya udah putus. Saya tidak mengajarkan bagaimana mempertahankan pernikahan, saya mengajarkan bagaimana menikah bahagia, ya. Dan bagaimana menikah bahagia kalau ada cinta, ya. Soal menikah bahagia kita lewatin, tapi kita ambil kisah ini dulu bahwa Iska itu kuat pernikahannya juga karena cinta. Cinta membuat seorang bernama Daud kuat hidupnya, membuat seorang bernama Yakub kuat bekerja, membuat seorang bernama Iska kuat pernikahannya. Nah, saya ingin mereview cinta. Oke, berikutnya. Untuk mendapatkan cinta, mungkin kita perlu mengenang kembali cinta. Harapan dengan ini kita berkobar kembali cintanya, gitu ya. Kondisi dipulihkan, ya. Nah, kita mulai dengan jatuh cinta. Ya, kita mulai dengan pemuda-pemudi, ya. Wih, jatuh cinta luar biasa. Pemuda-pemudi jatuh cinta. Hari Sabtu dia telepon pacarnya. Kamu besok kebaktian pagi atau siang? Wah, atau sore. Itu informasi yang penting bagi pemuda yang jatuh cinta. Kenapa? Karena hari Minggu dia mau mencari hadiratnya. Nah, yang namanya pemuda jatuh cinta, ini kehidupannya. Saya bikin sederhana dari khotbah hari ini ya, supaya sederhana begini. Kehidupan sederhana dan jadi dan bisa cepat gitu ya. Kehidupan itu diilustrasikan dengan lagu, makanya namanya ilustrasi nyanyian kehidupan. Pemuda-pemudi jatuh cinta, kehidupannya dinyanyikan. Lagunya lagu apa? Kehidupannya dinyanyikan. Saya yakin kalau pemuda jatuh cinta itu kehidupannya kalau dinyanyikan, pulang kerja, pulang gereja, pulang sekolah, lagu kehidupannya satu. Ku mau di sana, ku mau di sana. Sampai di rumah pacarnya lagunya berubah. Ku mau tetap di sini. Lagu apa yang paling disukai pemuda-pemudi kalau jatuh cinta? Lagi jatuh cinta kalau di gereja. Oh, jatuh cinta padanya. Keindahan menyanyi waktu bilangnya mata ketemu mata. Oh, indahnya hidup waktu jatuh cinta. Di gereja nyanyi lagu, memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu. Yang lagi jatuh cinta mengerti yang saya maksudkan. Yang sudah menikah bisa review sebentar ya. Lagu jatuh cinta luar biasa. Oke, berikutnya. Setelah jatuh cinta pacaran, lagunya Ku Mau di Sana. Berikutnya lagi, setelah pacaran maka tunangan, lagunya makin bergairah. Orang tunangan itu kalau dinyanyikan, hidupnya dinyanyikan, artinya hidupnya bergairah. Bergairah lagunya apa? Weh, sungai suka cintamu mengalir dalamku. Yes. Bulan depan menikah. Yes. Itu kehidupannya dinyanyikan. Berikutnya lagi, habis tunangan menikah dong ya. Di hari pernikahan mau nyanyi lagu apa? Yang belum menikah punya ide? Di Jakarta ada yang berteriak, ku menang, ku menang. Oh, boleh. Rupanya dia memenangkan bunga gereja. Jadi di hari pernikahannya nyanyi, ku menang, ku menang. Aduh. Hari ini menikah 1 bulan ke depan, namanya bulan madu. Bulan madu kehidupannya dinyanyikan. Kalau orang Kristen lagunya apa ya? More, 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 I want more, more, more. Orang Kristen bulan madu lagunya more, more. Saya tanya yang belum menikah deh, ya. Sekarang saya tanya yang belum menikah ya. Apakah saudara mau menikah? Wah, makin mau saudara. Coba supaya kompak ya. Di belakang ada yang belum menikah tapi senyum. Di sini senyum, tadi bilang mau, dikompakin. Yang belum menikah, kalau jawabannya itu mau, bilangnya amin.
Yang belum nikah saya tanya ya. Yang belum nikah mau menikah? Wah, yang sudah menikah jangan amin lagi dong. Yang belum menikah.